Oke guys, balik lagi guys, dan kita akan melanjutkan tutorial pengenalan dasar-dasar Playthrough part 2 ya guys ya. Kemarin kita sudah nyampe yang namanya ini ya guys ya. Gimana ya kemarin, agak sedikit lupa guys ya. Langsung aja guys, kita akan lanjut. Kita sekarang menuju yang kesini guys. Kemarin kita sudah nyampe ini ya guys ya, sudah nyampe konektor tool ini guys ya, dan kita akan lanjut ke sini guys, yaitu ada shadow, contour, blend, distort, envelope, extrude, dan block shadow. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya guys kalau mungkin penyebutan bahasa Inggris saya itu agak sedikit belepotan, karena sebenarnya saya tuh nggak bisa bahasa Inggris guys. Ya sedikit-sedikit ngerti lah, tapi kalau suruh ngomong saya susah, ada silat Jawa guys soalnya guys. Oke guys, kembali lagi ke topik guys, dan inilah shadow guys. Shadow adalah bayangan guys. Itu kita untuk membuat bayangan guys. Misalkan kita mempunyai objek ini guys ya, ini supaya objek ke inilah gambar apa, warna biru, dan kita akan membuat bayangan. Kita pakai ini guys, shadow ini guys ya. Bisa kita tarik seperti ini. Tunggu sebentar. Nah seperti itu. Nah kita bisa atur ini guys, shadownya guys, ke kanan atau ke kiri guys. Oke ya. Nah atau kalian juga bisa guys, apa namanya, lewat sini guys. Kita klik shadow, kemudian di sini guys kita pilih nih apa, small, medium, large, perspektif ini, dan banyak lah guys ya. Dan terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau misalkan kita akan menggunakan yang ini guys ya, perspektif ini guys, nanti akan seperti ini guys. Oke ya guys ya, paham ya. Oke, cukup sampai di situ. Terus kita akan lanjut ke tadi mana nih, kontur guys. Kontur ini adalah untuk mengkontur guys, untuk membuat outline guys. Taruh kata kita membuat tulisan, sebuah tulisan. Ini gede banget sih setnya. Oke guys, kita kecilkan dulu ya, dan 4 aja. Oke, kita membuat sebuah tulisan test drive, misalkan seperti ini. Kalau background yang kita pakai itu adalah sebuah gambar dan kemudian ada tulisannya, biasanya kan tulisannya kan nggak kelihatan guys. Untuk itu tulisannya ini atau teksnya ini bisa kita kontur guys supaya terlihat guys. Contoh ya, kita kasih contoh guys ya. Misalkan kita ambil sebuah gambar, yaitu Ctrl I pada keyboard, itu adalah Ctrl import ya. Kalau kita membuka gambar yang berbentuk JPEG itu tidak bisa kita open guys kalau di CorelDRAW guys, harus kita import guys. Kemudian kita cari gambar, misalkan apa ya, inilah, taruh kata inilah, ini dibesarkan dulu, pencet P pada keyboard supaya center, kemudian ini taruh di sini. Nah ini kan fontnya masih di atas, masih di bawah, kemudian kita select fontnya, kemudian save backup pada keyboard supaya di atas. Nah kan nggak kelihatan guys, dengan warna putih juga nggak terlalu kelihatan, dan warna hitam juga nggak, kurang kelihatan gitu loh guys. Ini bisa kita menggunakan kontur guys. Kontur itu outline guys. Kita pilih ini, kemudian kita klik pada hurufnya, kemudian kita sini guys, klik, tahan, tarik keluar. Nah seperti itu. Nah di sini kita bisa apa namanya, ngasih ukuran seberapa besar konturnya. Misalkan 5 terlalu besar, atau mungkin 2 cukup lah ya, 2 cukup segitu guys. Nah kayak gitu guys. Nah kemudian untuk sudutnya ini guys juga ada pilihannya guys, mau lincip kayak gitu atau rounded. Nah rounded kayak gini atau mau patah kayak gini guys. Nah kan bedakan guys, ini lincip, rounded, atau bevel seperti ini. Oke, paham ya, seperti itu. Nah kan jadi jadi lebih kelihatan gitu loh guys tulisannya guys. Nah kemudian bagaimana kalau kita akan mengubah warnanya? Kalau mengubah warnanya di sini guys, nih kita bisa rubah guys, merah, kuning, atau kuning, atau di sini banyak sekali pilihannya guys. Atau misalkan kita coba warna kuning ya guys ya, warna kuning. Nah
gitu. Nah kalau untuk merubah hurufnya kita bisa di sini guys. Nah itu test drive. Oke ya, cukup ya itu untuk kontur. Nah kontur ini fungsinya sama, hampir sama seperti kita kalau outline guys. Outline sama guys. Kalau coba ya kita akan membuat outline ya di sini ya, hampir sama. Misalkan ini akan kita outline tuh gampang guys. Kita klik outline, mau outline-nya mau warna apa, misalkan outline-nya mau warna kuning. Nah kita klik kanan pada mouse, arahkan ke warna yang diinginkan, ke kanan ya, di kanan. Nah ini kan sudah terbentuk outline guys, masih kecil kan outline-nya kan. Nah untuk mengaturnya, untuk mengatur outline besar kecilnya, kita pencet F12 pada keyboard. Nah lalu akan muncul jendela seperti ini guys. Lalu kita akan pilih ini bisa poin, bisa milimeter atau bisa sentimeter. Kalau saya seringkali menggunakan milimeter guys, milimeter. Nah ini kan masih hairline, bisa kita menggunakan misalkan 4 mm. Nah seperti itu. Nah gimana caranya kalau misalkan seperti ini, outline-nya itu apa namanya, memenuhi huruf atau hurufnya sampai nggak kelihatan, kita bisa pilih di sini guys, behind fill. Nah jadi outline-nya tuh di luar huruf yang kita bikin. Kemudian kita scale with object. Kalau scale with object ini kalau kita besar kecilkan hurufnya, outline-nya itu akan mengikuti huruf. Kalau ininya nggak kita centang, berarti kalau dibesarkan atau dikecilkan, outline-nya tidak akan mengikuti si huruf, dia akan tetap seperti itu. Nah kita pencet ya. Kemudian ini itu untuk rounded. Nah rounded kan. Kalau ini untuk yang kotak. Nah sama guys seperti yang tadi yang kontur, hampir sama lah ya, seperti itu ya guys ya. Kita delete, lalu kita menuju yang namanya blend tool. Ini untuk ini guys, apa namanya, kalau misalkan kita punya ini guys, punya objek besarnya segitu, kemudian kita copy dan kita kecilkan sedikit seperti ini, dan kita akan menggunakan efek blend. Jadi seperti ini, klik, tahan, kemudian tarik, arahkan ke objek yang berikutnya. Nah seperti itu guys. Nah untuk banyaknya ini juga kita bisa atur guys di sini guys. Misalkan kita taruh kata kita 5 atau 3, nah atau 2. Nah ini juga berlaku untuk warna guys, jadi gradasi warna. Misalkan ya kita membuat sebuah warna misalkan warna merah, dan kita copy, kita berikan warna kuning, kemudian akan kita blend dari merah ke kuning. Coba ya, next. Nah itu akan membuat gradasi guys, seperti itu gradasi. Dan ini juga bisa kita atur atau kita tambahin juga bisa, misalkan 30 itu juga bisa, akan semakin banyak, atau mungkin kita kurangi 5 juga bisa, atau 3 juga bisa, terserah, kita 2 juga bisa, seperti itu guys. Lalu kita akan menuju ke mana ini namanya, di store ini untuk melayoutkan objek. Contohnya seperti ini, objek atau tulisan aja ya, font aja ya, teks aja ya. Sekarang kita akan melayoutkan ini guys ya. Kita menggunakan distort. Nah seperti itu guys untuk yang untuk ini loh guys, untuk membuat sebuah tulisan yang terlihat seperti ya, kalau misalkan kita terlihat seperti benturan atau splash kayak gitu-gitu ya, kita bisa menggunakan distort. Oke, kita delete, lalu kita akan ke sini guys, envelope ini hampir sama seperti distort, cuman dia lebih teratur guys, coba ya kita tag. Nah kita menggunakan envelope.
Nah ini kita bisa membuat seperti itu loh guys, apa masakan Padang itu loh. Nah seperti itu, duta Minang dulu guys, sorry nah, kayak gitu guys. Kan duta Minang kan kayak gini kan tulisannya guys. Nah duta Minang Padang murah kan kayak gini. Nah node-nya ini bisa kita hapus dengan cara diselect kayak gini, kemudian pencet del pada keyboard. Nah supaya apa, supaya lebih rapi. Kemudian kita klik di sini dan kita dorong ini ke atas, klik tahan atas, klik tahan, kemudian kita dorong ke atas. Supaya kita akan menggunakan duta Minang ya. Duta Minang, klik OK. Nah itu kan guys duta Minang guys, tinggal kasih background warna merah, jadi duta Minang. Shift background, tulisannya kuning, warnanya kuning. Nah duta Minang, gampang kan? Kita delete dulu ya. Lalu kita lanjut ke yang namanya 3D extrude. Extrude ini adalah 3D, saya menyebutnya kebanyakan sering menyebutnya 3D. Ini extrude untuk ya membuat efek 3D. Contohnya seperti ini, kita klik, terus kemudian kita klik pada huruf, klik tahan, tarik. Nah, kalau kalian misalkan pengen tarikannya ini lurus, kalian pencet shift pada keyboard ya, supaya dia lurus, lurus ini maksudnya tidak lihat-lihat buat 3D. Nah seperti itu guys. Nah gimana supaya warnanya supaya warnanya berubah tidak itu, kita bisa di sini guys, kita bisa gimana ya, di sini Pak ya. Nah warna merah atau warna hitam tuh guys. Oke, seperti itu guys, gampang kan? Gampang. Lanjut lagi kita ke yang namanya block shadow. Block shadow itu sama seperti shadow, cuman dia ngeblok guys, bukan bayang tapi ngeblok. Misalkan seperti ini guys. Nah dia ngeblok itu loh guys. Nah sama seperti shadow tapi dia ngeblok gitu ya. Dan warnanya juga bisa kita rubah ya, dengan abu-abu atau apa, atau merah. Oke ya. Lalu yang selanjutnya yaitu ini adalah transparan. Transparan itu tentu saja untuk membuat transparan. Contohnya misalkan ini, membuat transparan, klik ini, kemudian sapukan bagian mana yang ingin dibikin transparan, klik tengah, kemudian bebas, maksudnya kalau teman-teman pengen dari tengah transparannya bisa klik di tengah, kemudian tahan, tarik ke atas. Nah menggunakan shift supaya lempeng. Nah seperti itu guys, atur-atur aja guys, atau ke samping atau ke bawah. Nah seperti itu guys, ini untuk transparan. Nah ini biasanya untuk membuat spanduk ya kan, kalau kita mempunyai spanduk ukuran 2x1, kemudian ini ada kita kecilin, nah kita ukurannya mungkin 1, kita warnai kuning, shift back down. Nah seperti itu untuk membuat spanduk dulu guys, kayak gini guys. Tiles drive. Nah itu ini fungsinya kontur tadi seperti ini guys, untuk membuat supaya tetap kelihatan guys fontnya. Tiles drive tinggal dikasih apalah supaya lebih bagus lagi gitu guys. Oke ya, lanjut ya, kita akan lanjut, kita ini delete dulu, kita akan lanjut ke ini guys. Ini tuh untuk mencontoh color guys, mencontoh color tuh celana, mencontoh warna guys, atau menjiplak warna. Contohnya seperti ini guys, misalkan saya punya kotakan dengan warna biru.
biru ini warnanya pokoknya warnanya campuran tak genah lah, macam-macam cara genah lah, dan susah untuk ditiru. Nah, bagaimana caranya untuk menirunya? Misalkan kita punya bulatan seperti ini dan warnanya ingin persis seperti ini, caranya ini yaitu dengan ini guys, klik di sini, kemudian klik pada warna yang ingin kita contoh seperti ini, dan kita siramkan ke sini guys, seperti itu guys. Atau mungkin warna dari sini, kali ini warna dari sini, klik, kita siramkan di sini. Nah, kita lihat lagi. Lalu selanjutnya yaitu adalah kita ini interaktif fill tool ini untuk membuat warna gradasi. Misalkan kita punya warna merah, kita akan menggradasinya, kita klik di sini. Nah, warna gradasi guys, seperti itu. Nah, gradasinya ini juga bisa kita atur guys. Dari sini diatur, misalkan ini, nah ini tahu, klik 2 kali, misalkan kita akan menggradasi ke warna apa ya, kuning ya, warna kuning, atau kita ketikkan di sini yang yellow ini 100% kuning, dan ini ke warna misalkan warna apa ya, warna biru. Nah kayak gitu guys, seperti itu. Oke ya, cukup ya tool-toolnya sampai di situ dulu ya. Dan lalu kita akan ke shortcut guys. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang belum paham, bisa ditanyakan guys, sebisa mungkin saya akan menjawabnya guys. Karena sebenarnya ini tuh cuma butuh ini guys, butuh kebiasaan, butuh, kalau kita sering-sering make nanti kita akan tahu lah fungsinya. Oke, lalu kita akan menuju ke shortcut guys. Nah, kita ambil contoh kasus, misalkan kalau misalkan kita punya lembar A3 dan kita akan mencetak sebuah foto, pas foto. Nah, kita akan ambil dulu fotonya, Ctrl I pada keyboard, kita import dulu fotonya. Ini guys, kita import foto. Nah, kita punya foto ini guys. Kita punya foto ada 1, 2, 3, 4, ada 4 foto. Kemudian kita akan menatanya supaya rapi guys. Caranya gimana? Caranya gini guys, kalian mau rata kanan, rata atas, rata bawah. Kalau rata atas, kalian tinggal select all, kemudian pencet T pada keyboard. Nah, otomatis akan rata atas. Oke ya. Kalau rata bawah, kalian tinggal pencet B pada keyboard. Oke ya, seperti itu. Nah, kalau rata kanan ya, kalau misalkan kayak gini, ini kan supaya rata kanan ya, kita select all, kemudian kita pencet R pada keyboard. Kemudian kalau rata kiri, pencet L pada keyboard. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kalau kita misalkan punya foto banyak seperti ini, dan kita ingin menatanya supaya rapi dan jaraknya tuh sama. Nah, ini berantakan. Kita gampang guys, select all, kemudian pencet T atau B pada keyboard karena ini ukurannya sama fotonya. Kemudian shift plus P, shift P pada keyboard. Nah, otomatis jaraknya akan sama. Nah, misalkan kita lebihin lagi jaraknya seperti ini, kemudian kita T, kemudian shift P. Nah, seperti itu guys, ya kan. Kemudian kita group, kita pencet P pada keyboard. Nah, sudah rapi itu ya. Jadi intinya gampang. Kalau rata atas itu pakai T yang artinya top, kalau rata bawah itu pakai B artinya button, kemudian kalau rata kiri itu left atau L, kalau rata kanan itu R atau right. Oke ya, seperti itu ya, teman-teman sudah paham ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita caranya untuk mengcopy guys, menduplikat atau mereply apa yang kita lakukan. Misalnya nih, kita akan membuat foto ini menjadi banyak, kemudian kita klik tahan, pencet shift pada keyboard, kemudian klik kanan untuk mengcopy, dan kita akan Ctrl R pada keyboard sesuai dengan keinginan kita.
Nah ini guys, mau 10 20 30 terserah, bebas. Nah seperti itu. Lalu kita akan ke ini guys, membuat teks itu menjadi huruf kecil atau huruf besar atau sebaliknya. Misalkan kita punya teks seperti ini. Nah bagaimana caranya supaya menjadi huruf kecil semua atau besar kecil? Caranya yaitu kita menggunakan tool text tool di sini atau F8 atau pencet F8 pada keyboard, kemudian klik pada teks tersebut, tahan, kemudian istilahnya di blok, kemudian pencet Shift F3. Saya ulangi ya, Shift F3 pada keyboard. Nah Shift F3 maka akan muncul seperti ini, cengkes. Nah teman-teman bisa milih low uppercase ini berarti besar semua, atau title case ini berarti huruf pertama besar, atau ini huruf pertama kecil dan huruf selanjutnya besar. Misalkan kita huruf low semua ya, lower case ya, seperti itu, atau sebaliknya title case. Nah seperti itu guys, sangat mudah sekali kan. Oke ya, masih banyak sekali yang belum saya jelaskan tentunya, dan mungkin sedikit-sedikit saja kita mempelajari CorelDRAW karena banyak sekali tentunya yang harus kita pahami. Dan cukup sekian tutorial kali ini, semoga teman-teman terbantu. Dan kalau teman-teman punya studi kasus yang nggak bisa dipecahkan, teman-teman bisa DM atau bisa komen di bawah, nanti sebisa mungkin saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk memecahkan, dan kita belajar bareng-bareng supaya kita pinter bareng-bareng juga. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya, share jika video ini berguna, dan see you.